Penyakit Parkinson adalah suatu kondisi generatif yang terutama mengenai jarak ekstermidal yang mengandung neurotransmitter dopamin, dan karakteristiknya adalah trias yang salah satunya yaitu tremor. Tremor didefinisikan sebagai gerakan sinus ritmis yang involunter dan berulang. Pada penyakit Parkinson tahap awal, tremor dan tanda-tanda fisik lainnya umumnya asimetris bahkan unilateral. Seorang wanita usia 25 tahun mendatangi ahli neurologi dengan keluhan tremor pada saat beraktivitas. Pasien mengeluh mengalami cemas yang luar biasa. Selama anamnesis, pasien berbicara dengan tonus yang rendah dan ekspresi wajahnya yang kaku. Pasien mengaku tremor pada tangan kirinya menunjukkan tidak hanya saat beraktivitas tetapi juga bahkan saat beristirahat yang melibatkan jari tangan dan pergelangan tangan. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan gaya berjalan pasien masih terlihat normal. Temperatur badan pasien 37,5 derajat Celcius dengan denyut jantung 99 kali per menit dan tekanan darah 135/90. Selamat datang di Rumah Sakit Bunda. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau melakukan register pendaftaran untuk konsultasi dengan dokter saraf pagari. Apakah sebelumnya sudah pernah berobat di sini? Sudah. Baik, atas nama? Afifah. Nomor telepon? 085 71 35 22 38. Baik. Ini ya nomor antriannya. Silakan ditunggu, nanti akan kami panggil. Terima kasih. Panggilan untuk nomor register 110 harap segera masuk ke ruangan dokter. Dengan saudari Afifah. Selamat pagi Mbak. Pagi dong. Gimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbaknya sendiri? Ya, soalnya orang tua saya prihatin, jadi saya tidak mau lanjut. Oh iya. Jadi gimana Mbak tangannya hari ini? Masih tremor. Oh iya. Dimulai sejak kapan Mbak? Udah 2 bulan lebih, sampai sekarang juga masih tremor dong. Jadi ini saya bawa ke sini, tapi apakah bisa untuk menghentikannya dok? Bisa. Untuk saat ini kita perlu beberapa tes seperti CT scan dan lain-lain. Ada banyak alasan untuk gemetar di tangannya Mbak, jadi sulit untuk dibuat alasan. Baik. Nah, terus ya. Terus minta tolong ini nanti serahkan ke bagian radiologi ya. Dan sekalian untuk cek tanda-tanda vitalnya pasien. Ini Mbak. Mari Mbak, silakan berbaring. Selanjutnya saya cek tanda-tanda vitalnya Mbak. Di sini saya ingin mengecek tekanan darahnya, kemudian suhunya, nadi dan pernapasannya. Apakah Mbaknya bersedia?
Cek suhunya Mbak, permisi. Suhunya normal 36,5 derajat Celcius. Permisi ya, Mbak. Untuk tekanan darahnya sedikit tinggi, 130/90. Nadinya 80 kali per menit dan pernafasannya 20 kali per menit. Mari Mbak, selanjutnya saya antarkan ke bagian radiologi. Masih dokter, ini dokumen dari dokter. Terima kasih. Selamat siang, Saudari Afifah. Siang dok. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan CT scan ya. Di dalam ruang ganti telah tersedia pakaian yang wajib digunakan. Jadi saudari Afifah harus terlebih dahulu mengganti pakaiannya. Setelah selesai kita akan memulai pemeriksaan. Iya dok. Mari Mbak, saya ganti. Sus, ini ya, nak tolong serahkan kepada dokter aku. Ya, terima kasih. Ya. Jadi menurutmu ini bagaimana? Nah, di sini pasien usianya belum cukup 30 tahun, Dok. Jadi, pada CT scan ini tidak tampak seperti kemunduran. Kalau ditinjau dari CT scan itu termasuk resi tremor atau action tremor? Nah, pasien ini termasuk gejala action tremor, Dok. Nah, sebab tremor pasien ini muncul ketika otot berkontraksi secara sadar. Lalu jika dilihat kembali, termasuk tremor intensi atau esensial? Jadi begini, Dok. Awalnya itu hanyalah intensi yang hanya terjadi ketika pasien melakukan kegiatan saja. Nah, namun dikarenakan di sini sekarang tremor pasien ini terjadi setiap saat, kecuali ketika pasien tidur. Nah, maka pada pasien ini termasuk tremor esensial, Dok. Terus apa sih penyebab dari tremor intensi dan esensial sendiri? Nah, tremor intensi ini biasanya terjadi ketika ada sesuatu yang salah dengan tangan pasien. Nah, sayangnya tremor esensial ini masih belum diketahui penyebabnya. Untuk pengobatannya sendiri gimana? Pengobatan pada kasus ini itu bisa dilakukan dengan terapi. Nah, yang paling umumnya itu biasanya menggunakan obat karbidopa atau levodopa, Dok. Ya, seperti yang kamu ketahui, penyakit ini bahkan belum menyebar ke bagian lain di pasien. Dan bahkan belum juga menyebabkan gangguan lain. Jadi saya akan memberikan karbidopa kepada pasien
Dan juga saya akan memantau perkembangan dari tremor ini sendiri. Selain itu nanti saya juga akan meresepkan seledilin untuk meninjau gejala lain pada pasien. Baik dok. Jadi begini Mbak, setelah dilakukan pemeriksaan, diagnosa yang bisa saya berikan kepada Mbak merupakan tremor esensial. Nanti saya akan meresepkan obat untuk mengurangi tremornya. Dari pengonsumsian obat yang sudah saya berikan kepada Mbak, nantinya akan kita lihat sejauh mana perkembangannya. Kemudian Mbak juga harus kembali untuk berkonsultasi dengan saya 2 minggu ke depan. Apakah penyakit ini bisa disembuhkan ya dok? Mbak tenang aja Mbak, jangan khawatir. Jika tekadnya Mbak besar untuk sembuh kembali, insya Allah penyakit ini akan sembuh. Maka dari itu nanti kita akan berkonsultasi kembali di sini 2 minggu lagi. Baik dok, terima kasih. Sus, tolong berikan resep obat ini kepada farmasi, bagian farmasi, dan tolong arahkan pasien untuk mengambil obat ini. Iya, Mbak. Ini sih Mbak, ini resep obatnya atas nama saudara kita. Oke, terima kasih ya Sus. Mbak, resep obatnya sudah saya berikan ke apoteker nih. Selanjutnya jika Mbak sudah dipanggil untuk menerima obatnya, Mbak bisa melakukan pembayaran ke bagian registrasi di sebelah kanan apoteker. Terima kasih. Saya tinggal ya. Atas nama saudari Afifah, silakan duduk Mbak. Baik Mbak, ini obat untuk Mbak. Jadi itu obatnya diminum 3 kali sehari ya. Diminum setelah makan dan obatnya harus habis. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, terima kasih ya Mbak, semoga cepat sembuh. Ada yang bisa dibantu? Saya mau melakukan pembayaran obat. Iya. Atas nama Afifah Salsabila ya Mbak? Iya. Totalnya semuanya 1.850.000 itu sudah beserta CT scan-nya. Ini pembayarannya melalui debit Mbak ya? Ini Mbak ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh.